Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Saat ini kita eh, mengikuti materi selanjutnya dari penerapan fungsi linear adalah analisis pulang pokok atau break even point ya. Eh, Analisis pulang pokok ini merupakan salah satu eh, penerapan dari fungsi linear yang mana sebenarnya juga akan kita dapati dalam penerapan fungsi non-linear. Hanya saja untuk saat ini kita fokus dulu di penerapan fungsi linear ya. Nah, analisis pulang pokok ini nggak terlepas dari fungsi penerimaan ya. Jadi nanti kita akan lihat dari sana itu, nah ada namanya total revenue dan juga eh, ada kaitannya dengan harga dan juga quantity ya teman-teman ya. Dan dari materi ini sebenarnya eh, kita juga akan menghitung ya, akan kita coba menghitung apa tuh yang disebut sebagai kerugian, kemudian eh, titik impas ya, dan juga keuntungan atau laba. Oke. Nah, pertama kali, jadi untuk pembahasan ini kita harus paham betul makna dari fungsi penerimaan ya. Fungsi penerimaan biasanya disebut fungsi hasil penjualan atau juga disebutnya revenue function atau disebut juga total revenue function ya, atau biasa disebut sebagai TR ataupun R ya, di mana TR itu merupakan fungsi dari quantity ya, yang mana rumusnya di sini adalah TR sama dengan P kali Q, di mana P itu adalah harga jual per unit dan Q sendiri adalah jumlah produk yang dijual ya, di mana yang Q itu adalah di sumbu X, sedangkan TR di sumbu Y, gitu ya. TR sama dengan fungsi dari Q, seperti pada grafik ya. Dan sebagai contoh, kita di sini mencoba membahas satu soalan ya, di mana kita tahu ada suatu produk dijual dengan harga 5.000 per unit barang. Bagaimanakah fungsi penerimaannya? Dan gambarkanlah fungsi penerimaan pada grafik ya. Nah, kita menggunakan tadi rumus di awal adalah TR sama dengan P kali Q ya, teman-teman ya. Maka di sini TR-nya adalah sama dengan 5.000 kali Q, di mana P adalah 5.000 ya. Diketahui P atau harga atau price gitu ya, 5.000 Q. Kalau dituliskan dalam grafik seperti ini, TR sama dengan 5.000 kali Q. Itu ya. Dan tadi kita sudah membahas fungsi penerimaan ya sebagai total revenue. Saat ini kita membahas apa itu fungsi biaya. Nah, fungsi biaya ini kita biasa memberikan lambang atau notasi sebagai C, yakni itu singkatan ya dari cost dan juga TC atau total cost. Total cost ini terdiri dari fixed cost atau biaya tetap maupun variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap atau biaya yang berubah-ubah teman-teman ya. Di mana VC sendiri sama dengan V dikali Q. Di mana V-nya adalah biaya variabel per unit dan Q-nya adalah jumlah produk yang dihasilkan. Nah, kalau dilihat di grafiknya, fixed cost ini sejajar dengan sumbu Q atau sumbu X ya. Sedangkan TC maupun VC dia garisnya sejajar ya. Dan di sumbu Y itu ada fixed cost, variable cost maupun total cost ya. Grafik ini nantinya kita akan gunakan dalam menggambar grafik break even point atau analisis pulang pokok ya teman-teman ya. Untuk menentukan apakah kondisinya itu rugi atau untung maupun impas ya teman-teman.
Oke. Nah, di sini ada soalan. Yang pertama, sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 100 juta. Itu namanya fixed cost. Oke. Dan biaya variabelnya 3000 Q atau variable cost. Ya. Tentukan fungsi biayanya dan gambarkan fungsi grafiknya. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa tadi sudah diketahui fixed cost-nya 100 juta dan variable cost-nya itu 3000 Q. Nah, kalau TC itu merupakan FC ditambah VC ya. Jadi TC sama dengan 100 juta ditambah 3000 Q. Untuk menggambarkan grafiknya, kita akan men-set Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka TC sama dengan 100 juta ditambah 3000 dikali 0. Maka didapatkanlah TC sama dengan 100 juta. Maka di grafik diawali di titik 0,100 juta. Nah, kemudian untuk menggambarkan grafik selanjutnya kita bisa menggunakan nilai bantu ya teman-teman ya. Misalkan kita set Q-nya sama dengan 1, 10, 15 dan seterusnya sehingga kita akan mendapatkan garis TC. Sebenarnya kita buat secara manual bisa ya teman-teman ya dengan memplotkan nilai-nilai Q ya dari 1 mungkin sampai 10 gitu ya sebagai contoh aja ya. Seperti itu ya. Mungkin ini masih mudah. Nah, kita masuk ke analisa break even point ya atau analisis pulang pokok di mana kondisi ini merupakan kondisi perusahaan tidak untung maupun tidak rugi atau impas. Konsepnya adalah TR sama dengan TC. Kalau untung, TR lebih besar daripada TC. Kalau rugi, TR kurang dari TC. Ada grafik, teman-teman bisa lihat bahwa TR merupakan fungsi dari Q. Artinya itu adalah fungsi P, TR sama dengan P dikali Q. Di mana pada garis yang kuning atau yang diberikan stabilo warna kuning itu menandakan area laba. Sedangkan yang warna hijau itu menandakan rugi. Tetap diingat ya teman-teman bahwa TC sama dengan FC ditambah FQ. Jadi kalau teman-teman mendapati TR-nya kurang dari total cost ya rugi atau ditandai dengan warna hijau. Kalau dia untung maka TR sama lebih besar daripada TC yang diberi tanda warna kuning. Dan untuk menentukan titik pulang pokok, dia ada dua pendekatan. Yang pertama, BEP dalam unit atau quantity, maupun BEP dalam rupiah atau price. Nah, jika dalam unit, BEP dalam unit, maka gunakanlah Q sama dengan FC dibagi dalam kurung P min V. Secara singkat seperti itu. Sedangkan jika dalam rupiah, maka gunakanlah rumus TR sama dengan FC dibagi dalam kurung 1 min V per P tutup kurung. Yang mana FC di sini adalah fixed cost, itu sebagai pembilang. Sedangkan 1 min F per P tutup kurung sebagai penyebut. Ya. Jadi ada dua pendekatan, baik dari unit maupun dari harga. Di sini ada soalan. Suatu perusahaan menghasilkan produk dengan variabel per unitnya adalah 4.000. Maka itu V. Dan harga jualnya per unit adalah 12.000. Maka itu P. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap itu fixed cost. Dari operasinya adalah 2 juta. Tentukan jumlah unit yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Di sini
teman-teman diminta untuk mencari nilai Q atau berapa jumlah unit produk yang harus dijual supaya impas. Maka gunakanlah rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TC sama dengan V kali Q ditambah FC. Di mana tadi TR kita ketahui bahwa TR sama dengan P kali Q. Maka P di sini 12.000 dikali Q. Kemudian TC itu terdiri dari V dikali Q tambah FC. Maka di sini V dikali Q-nya diwakili oleh 4.000 Q dan fixed cost-nya 2 juta. Dengan menggunakan perhitungan sederhana, kita akan dapati Q-nya sama dengan 250. Di mana kalau untuk TR-nya sendiri sama dengan 12.000 kali Q. Maka 12.000 dikali 250 didapatkan TR maksimum adalah 3 juta. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa total cost di sini sama dengan total revenue, ya. Konsepnya seperti itu. TR sama dengan TC. Ada kondisi titik empas, unit produk yang harus dijual agar mencapai pulang pokok adalah Q-nya sama dengan 250 unit. Dengan menjawab seperti itu teman-teman sudah benar, ya. Jadi tinggal menggambarkannya dalam grafik. Menggambarkannya dalam grafik sendiri, teman-teman harus paham konsepnya bahwa pertama kali yang teman-teman gambar, teman-teman sketsa saja, ya. Lebih mudah dia menggunakan sketch, ya. Di mana satuannya untuk variabel Y diwakili oleh TR dan TC itu dalam jutaan, ya. Ada 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Sedangkan untuk variabel Q, di mana sumbu terdapat pada sumbu X, dia pecahannya ratusan, ya. 100, 200, 300, dan 400. Nah, pertama kali teman-teman paling mudah lah menarik garis FC-nya dulu, fixed cost, 2 juta. Setelah fixed cost ditarik, maka teman-teman mulai memasukkan nilai TC sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q untuk menggambar garis linier TC-nya. Ya. Jika Q-nya sama dengan 0, maka TC sama dengan 2 juta. Jika Q-nya sama dengan 250 dalam posisi titik impasnya, maka teman-teman mendapati nilai TC sama dengan 3 juta. Kemudian untuk menggambar TR, teman-teman menggambarnya mulai dari titik 0 sampai teman-teman mencapai titik di 250, di mana 250 adalah Q analisis pulang pokok, ya, Q impas gitu, ya. Jadi dimasukkan saja nilai 250-nya dikalikan dengan 12.000, nanti teman-teman dapati angka 3 juta. Maka titiknya akan sama di sini. Dan teman-teman bisa langsung garis seperti ini. Dari sini teman-teman akan tahu mana kita kondisi laba, mana kita kondisi rugi. Dengan menggambarkannya seperti ini, teman-teman lebih mudah menginterpretasikan suatu keadaan atau suatu kondisi di suatu organisasi, apakah bagaimana kita mencapai titik impas, bagaimana kita dalam kondisi laba, bagaimana kita dalam kondisi rugi. Dan mana BEP sendiri dia bisa mengalami pergeseran, ya. Jika terjadi perubahan pada biaya tetap, biaya variabel per unit, dan biaya produk atau harga produk per unit. Bisa naik, bisa turun, tergantung dari perubahan komponen BEP tersebut. Ya. Sebagaimana pada grafik ini, terkadang jika pada suatu kondisi tertentu bisa grafiknya bisa naik, bisa turun. Ya, di sini bisa dilambangkan sebagai A aksen dan juga C aksen dan juga E aksen, ya, tergantung kondisi dan situasi. Demikian teman-teman untuk materi analisis pulang pokok.
Adapun untuk contoh-contoh soalnya akan diinformasikan kemudian. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi.